Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala uswatun hasanah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqal qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Qala habibuna wa syafi'una qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arba'atu jawahir fi jismi bani adam yusiluha arba'atu asya'a min as-sifatil musmumah fa amma jawahiru fal aqlu wa dinu wal haya'u wal amalu salih ila akhir. Para
ila akhir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wasyakirin. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna wa ahla baitina wa ahla fi ahli qaryatina wa ahla fi jama'atina min ahli al-khair. Waj'alna ya Allah wa iyyahum min ahli al-'ilmi. Waj'alna ya Allah wa iyyahum min ahli al-Qur'an. Waj'alna ya Allah wa iyyahum min ahli as-salawat. Waj'alna ya Allah wa iyyahum min al-ulama wa al-habaib wa as-salihin. Waj'alna ya Allah wa iyyahum min al-barid bi walidayh. Waj'alna ya Allah wa iyyahum min ibadikal muttaqin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak ibu hadirin hadirat jamaah majelis taklim rahimakumullah. Pada pagi hari ini, di hari yang penuh keberkahan ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, kita dimampas tak kumpul dua. Kenapa tak kumpul dua? Nah, bulan yang paling mulia pada ketika ditanya Ibnu Abbas, beliau menjawab adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kemudian pada ketika ditanya, ma khairul ayyam, hari apa yang paling mulia? Beliau juga menjawab pas hari ini, yaitu yaumul Jum'ah, hari yang paling mulia. Beliau menjawab yaitu adalah hari Jumat. Dua keutamaan yang kita dapatkan di hari ini luar biasa. Pada hari ini kami cuma menyampaikan satu hadis baginda Rasul, yang dimana baginda Rasul, hadis ini kami ambil di dalam kitab Nasa'i wal Ibad halaman 25 bab yang keempat, nasihat nomor atau makalah sama niata asyarata, nasihat nomor 18. Jadi kitabnya Nasa'i wal Ibad halaman bab yang keempat, halamannya halaman 25, nasihatnya nomor 18. Jadi kadang dua kita bilang tuh halaman teks saya bisa tahunya sirnya. Ada itu pajaknya surat menyebutnya lengkap atau hidup kehilangan pulang halamannya tahu duit pulang ada minyak duit ada sama minyak habis pas jalan apa nyaman bini di rumah pulang anak pulang menyenangkan hati. Jadi kalau tahu yang menyenangkan bini bilang atau anak manggilnya di rumah. Nah, saya mau tahu ada laguannya apa kata baginda Rasul di dalam kitab nasihat yang kita baca tadi, pada nasihat yang ke-20 dan apa yang ke-18 ini halaman 25 tersebut, di mana kata baginda Rasul arba'atu asya'a arba'atu jawahira bi jismi bani Adam. Ada 4 macam kata baginda Rasul jawahir. Apa itu jawahir? Permata yang indah atau permata yang berharga. Bila disebut jawahir itu dia tidak barang lama, ada nilainya mahal, harganya lama. Mana buktinya? Batu setelak banyak batu setelak. Itu kan nyampe saya ini hitungannya batu setelak deh. Nyampe setelak berbuah mana banyak batunya. Permata atau intan saiki. Mana lagangnya? Intan atau permata sedikit aja dibuat dalam kantong muat berbiji muat kita minyak ada memerlukan apa tempat nampaknya ada apa pokoknya membuat harganya lama ketimbang batu sebesar banyak isinya kurangnya ada murah. Nah ini permata biasa kitanya jauh biasa kita permata ini nilainya larang harganya larang padahal berapa kalau saja. Sebagai contoh sebagai kisah sedikit, di mana ada disebutkan dalam kisah itu dalam riwayat itu disebut nama laki-laki Darwis. Jadi Darwis ini anak-anak bakal hendak mengawini anak raja. Anak raja itu hanya memantas. Anak raja itu jelas kacang itu pun banget. Tabungan mampas biasanya cari mampasnya halih-halih. Kalau apa naik kalau mau nggak berpermisi kade assalamualaikum kade pas tabungan mau nggak apa pembukaan lawannya mau juga pak biasa lagi musuh iya musuh nggak pakai musuh pas ulangan makanan kalau tadi bu CP pas benar kalau apa artinya untung nggak main juga nawari paling nawari tawar berikut aja kalau ingkaan itu pas yang nah jadi pada ketika itu si Darwis nih penyahan mengawin anak gajah tabungan pada ketika itu pas benar gajah pengumumannya apa bunyi pengumuman siapa anak mandek dan mengawinnya anak itu silahkan tapi syaratnya juga permata kayak apa
Pakai sampai mata ya. Nah, permata kayak balalan tuh. Untuk perjumpa banget. Saya harus mau balalan tuh tetap baik dengan lawan ini. Permata nih. Lalu pada ketika itu Dawis masa mau pulang kalau membawa gayung, membawa ide, membawa cikipuk mandi gak ada, jangan mandi sama-sama. Yohnya mandi juga jangan mandi. Sekalinya mandi belawak. Cari permata di sana. Mulai beisukan sampai kemalian ada tak boleh. Isuk ali ditutup, isuk ali ditutup tiga betul-betul. Dawis masih belawak. Ada berlihat. Iwak di bawah laut mau sama malah di iwak ini 3 hari di Dawis kita yang isuk ini apa gayung bertinggal di situ. Jual iwak mau kita lihat apa? Nah, jadi mau kita lihat apa nih? Laut bisa kali kita lihat apa Dawis ini. Ada berlihat tinggal terus. Bisa kali laut di mana kita berdiam? Iwak ada bakar ya. Ada mungkin laut kali mungkin namanya kayak itu. Bagaimana iwak ada bakar? Lalu iwak, percayanya kita supaya ambil Dawis nih. Takutin apa kehendaknya? Kalau takutin apa? Jangan tidak takutin loh. Takutin kehendaknya apa? Maksud kehendak ini kan jadi kehendak apa? Dawis kalau pada ketika itu dikuasakan oleh Allah. Dawis ngalti biasa iwak ngalti biasa Dawis. Wahai Dawis iwak, kenapa ikan kehendak? Jauh Dawis aku nih hendak mengawinkan gajah. Gajah sayapnya di gajah halus kenapa? Jujugannya permata kayak apa dalam tuh? Jadi Dawis, aku kada kawan aku nak kada kawan mengadakan dengan menimba di laut. Jadi iwak mau tuh bila ikan kami cariakan nak permatanya dua lautnya aku naik kamu naik tidak Dawis asal boleh naik kayak anak apa? Lalu iwak bersama iwak, iya kita cariakan. Nama iwaknya padangannya, maka anakannya di laut biasa laut bagian sih. Tidak tahu lah itu kayak apa langsung. Julung Dawis. Beda wis nih balap. Julung belajar kawin Dawis lawat anak gajah. Itu dalam hadis yang disebutkan man jadda kita bilang itu pesan itu siapa bersungguh-sungguh pasti dapat. Ada Dawis bilang asal mustahil orang yang balap tadi itu sungguh-sungguh. Ada juga dia iwaknya ya kan. Sungguh-sungguh. Kembali kisah pengatur deh. Kisahnya itu sewa. Lalu pada ketika itu kata baginda Rasul ada 4 permata atau mutiara yang berharga di mana andaknya. Jadi di laut kisahnya kisah Dawis tadi. Ini di mana? Di sini Bani Adam pada diri anak Adam pada diri manusia. Jadi kita ini perulangan ada di alam di tubuh kita ini ada 4 macam yang berharga. Kesempatan itu ada isinya. Namun sangat disayangkan kata baginda Rasul yusiluhan sewaktu-waktu akan hilang 4 macam permata yang indah. Kenapa sebabnya? Pasti ada sebabnya. Ada musuh hilang langsung ada bawa pasti ada sebabnya. Kenapa sebabnya? Kenapa? Dengan sebab kenapa? Arba'atu asya'a minas sifatil masmumah. Dengan sebab 4 macam sifat yang tercela. Jadi bila ada 4 macam sifat yang tercela ini, nang permata atau mutiara yang berharga 4 macam tadi hilang pada tubuh kita. Maka bila mutiara atau permata yang indah yang berharga pada tubuh kita 4 macam beda lagi, ada nilainya kita hidup. Walaupun rupa bagus, walaupun harta banyak, walaupun pangkat jabatan tinggi, tetap ada nilainya, ada tubuhnya lagi. Bila 4 macam ini hilang pada tubuh kita. Jadi jaga sebaik-baiknya 4 macam pada diri kita. Jangan sampai dihilangkan dengan sifat 4 macam sifat yang tercela. Jadi penting juga kita mengetahui apa 4 macam sifat tercela yang harus kita jaga, kita hilangkan jangan sampai ada pada diri kita. Yang pertama, mengapa Allah 4 macam permata indah atau berharga itu? Fa'amal jawahiru kata baginda Rasul. Adapun jawahir 4 atau permata indah dari nama hafim apa? Yang pertama pala aku kayak apa aja untuk baik, kayak apa aja muasnya, kayak apa aja sugihnya, akal itu ada yang gunanya kali kan banyak akal deh. Yang kedua kata baginda Rasulullah agar kayak apa aja hal banyak, kayak apa aja upah bagus kalau agamanya dia ada gunanya.
Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga adalah wal haya, sifat malu, sifat sopan. Ini juga berharga benar pada diri kita. Ayo punya kali sifat sopan, kita sifat malu. Apakah jadinya lagi? Ayo, dia lagi dihubati dalam ketiga sopan ulama sopan. Itu penting Pak ada pada diri kita. Yang keempat wal amal soleh, yaitu amal saleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa tawakkalu illa alladziina aamanu wa amilu shalihaat. Ya sejajar lawan apa? Illa alladziina aamanu wa tawakkalu wa amilu shalihaat. Sebenarnya manusia kata Allah rugi, kecuali yang ada rugi di antaranya orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Jadi empat jawahir, empat permata yang indah yang berharga ini harus kita jaga sebaik-baik. Namun kata baginda Rasul, sewaktu-waktu akan hilang empat macam. Sehingga ibu-ibu ada sahabat tadi, hilang. Artinya sewaktu-waktu akan hilang, artinya selagi akan hilang. Sehingga kalimat ini ibu-ibu lihat dengan kalimat fi'il mudhari, kalimat fi'il mati. Artinya akan hilang, bisa hilang apabila ada terjadi dalam kita sifat empat macam yang terjadi. Apa yang pertama? Menghilangkan akal kita. Akal akan hilang. Kenapa menghilangkan? Fal ghadabu kata baginda Rasul yusilul. Fal ghadabu yusilul akal. Orang yang panyarikan, orang gampang marah, gampang saleh, itu akan menghilangkan akalnya. Mungkin sahabat dalam yang tahu sahabat, walaupun pada tapi alim nggak sih kita awalnya tahu mungkin talak itu ingin tiga. Dan jangan kasih salikan lah bini. Kan kita talak salih, kenapa kan kasih salikan hilang akal tahu ya sini pada talak dengan tiga tahu ya karena kasih salikan hilang akal sampai nyampe talak salih. Oh ayo ini bahayanya, nantinya apa bahayanya apa dan apa akal akan hilang dengan sebab penyalikan. Jadi Rasulullah dengan jelas mengatakan laisa syadidu bisur'ah. Tidaklah dikatakan orang jaga, orang wangi itu orang sur'ah. Ini Rasulullah mengucapkan pada ketika itu di Mekah, Pak. Biasa di Mekah keadaan yang terjadi di Mekah, Pak. Kalau Rasulullah mau diibarat dengan sur'ah. Sur'ah ini yang biasa kita smackdown. Tidaklah dikatakan orang jaga itu orang bisa smackdown. Maka smackdown itu manang terus. Ada itu dijaga atau jangan besok kita nih alat main puntau atau penampilan kan itu dijaga itu katanya juga sudah bang jago itu bukan itu kalau main jago benar sih dia mungkin bahasa kayak gitu jago ini kayak misalnya di kampung suatu daerah di mana hampir tiap malam kamalinya kebongkaran rumah lalu musyawarah buat apa artinya sepakat mulai malam ini kita gundek supaya maling kalau ditangkap upah-upahnya ibadah tangkap malingnya dipukul selesaikan uang kampung ini nampak banyak cara malingan dia orang di mukalnya rumah dipukul tapi malingnya tangguh ada bapak ada ilo dipukul macam-macam upah-upahnya namun ujung tengah malam kain bangun dipukul bah kain ujung nih berpukulannya bangun kain sampai sini melihat orang berpukulan sini umpat dia pukul padahal orang memukul kan bapak ada ilo intinya pacul sini nak apa pulas sini ubaya karena kepala maling pas kan kepala maling pingsan lah semuanya. Kayak saktinya bilang, kami tahunya mau kulit ada apa maling. Ya kayak mau sakti kan depan apa nih? Itihi pang dalam nang apa itu dapat? Salah di itihi 2 cing 2 kilo. Malah ada pingsan banget. Gede cing 2 kilo. Gede cing dong teh. 2 kilo malah ada pingsan. Nah, ada sakti ada lain. Kembali ke sini. Laisa syadidu bisur'ah kata baginda Rasul. Tidaklah dikatakan orang jaga, orang wangi itu orang-orang bisa smackdown, bisa main, bisa untau penampilan dan sebagainya, bukan itu kata baginda Rasul. Melainkan kata baginda Rasul as-syadid orang kuat itu adalah yang memiliki nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu menahan dirinya pada ketika sahih. Itu maksudnya. Wah, kalau sahih adalah ini itu kalau anak ajaran kamu apa maka kalau menahan ini orang yang dikatakan dia sehingga pada ketika Ibrahim bin Adham ditanya orang wahai guru besar, wahai imam besar, apa yang paling kian senangi hidup di muka bumi ini, yang paling kian senangi hidup di muka bumi ini apa?
Mungkin kalau kita menjawab macam-macam ini kalau sampai tadi kita hitungan mungkin ada sedikit menjawab jam sedikit guru ada lebih ada kurang. Nah, perguruan itu apa? Jam sedikit menjawab yang pertama pada ketika duduk di pelataran rumah, dia depan rumah, duduk santai, datang ada orang. Apanya nggak lalu dan kita datang sekalinya mana pilih lawan aku di sini. Lalu aku sampai kalau menahan marahku pada ketika itu dengan sebab itu Allah tempatkan aku di surga yang di surga Allah. Allah minta lawan. Yang kedua apa? Pada ketika aku duduk di sini di pelataran rumah di depan rumah, datang orang mengamini lawan. Amin. Lalu aku sabar, aku tahan kemarahanku. Dengan sebab itulah Allah tempatkan, Allah berikan Allah tempatkan aku dengan surga. Itu maksudnya contoh, sebagai contoh. Luar biasa, menahan marah. Maka ini marah saya ini memang kan ditahan dari contoh. Ini sebagai contoh banyak. Maaf ya, kisahnya pas nih, kisah laki lama ini kisah. Jadi pada ketika Imam Syakib Al-Balhi, cerita ini dibuat di dalam kitab Nawadir, diambil dari kitab Nawadir. Di mana pada ketika Imam Syakib Al-Balhi datang di pasar, beli ke rumah, makan semangka. Artinya di pasar makan semangka. Babaya dibelah semangka oleh nang bini, ternyata semangka dalamnya buruk. Ya kayak bagian, misalnya laki pian makan semangka bikin ada bro. Ada. Maka bini ini hayap, mengambil semangka nih. Ayo, babaya dibelah semangkanya bu. Maksa ijian ini berarti nukal ini membelahnya saya ijian saja nukalnya. Saya ijian. Buruk jangan bagi orang ada masalah ini nukal. Wah ini semangka. Menang di lebih sekilo 10 ton aja bang. Wah ini melihat dia saya 13.000 sekilo. Jadi pada ketika itu nampak babaya dibelah oleh nang bini semangka bu. Apa pian katawa ka ungah ka. Himong kan? Saya ya kok mau main aja. Apa ucapannya? Apa biar aja? Soalnya contohnya apa? Ada malapikan. Ada malah lihat pada bugok itu apa bugok di YouTube kan? Ada lagi nang sini pada maha pusakan kayaknya berucap. Isok sinukal ka belang. Nukal bolapenya isok nukal. Kan tadi sering kayaknya. Ada mata tahu di dalam miti kan. Ada tahu sih ada nukal kan? Ada lagi. Nyak nih. Adalah rumah ada saik jagang ada saik nih. Jagang ada saik hayam lah ambil muka. Mama artinya membela semangka, sekalinya buruk semangkanya. Ya, kakak itu mungkin ucapannya. Kokogihnya mau ucap sambil kokogihnya. Ya deh. Bilang jadi muka binanya. Buruk semangka saiki dia jangan saya guys kalau ambil. Jangan tahu nih saya guys. Ini buruk saikian bang, babi benar. Nah, bini kayak itu ya, bini Syakib Al-Balhi luar biasa menyari lawan Imam Syakib Al-Balhi. Lalu pada ketika itu Imam Syakib Al-Balhi tetap sabar sambil bernasihat. Jadi Syakib Al-Balhi ikam sahih lawan siapa? Bila ikam sahih lawan menjual semangka, bukan menjual anak baik saja dengan semangkanya. Anak baik. Maka bila tak jual anak kali baik semangkanya, bukan jaga nokal. Anak baik dia yang menjual dari Imam Syakib Al-Balhi. Bila ikam sahih lawan manukal, kamu tahu pada buku, tadi nukal lah. Siapa ada manukal tahu pada buku banyak nukal, ada banyak kan. Nah ketiga bila ikam sahih lawan pegang mana nabi anak baik, saya kita mangkat, kita mau nak ada baik. Yalah, pegang mana nabi anak baik sih begitu ya. Apa mana nang semangka lambak kabun awak, anak baik sih begitu semangkanya tidak nak ada baik. Istirahat, bakabun kelihatan bakabun istirahat, tiba-tiba di kabun sambil mahayal sih. Tadi tiba apa? Memiliki kipas ya sih kita lihat. Tadi sambil mempunyai lawan perbuatan Allah Taala, melihat kenapa Allah Taala menciptakan buah mangga, buah asam, buah kuning ini halus, buahnya gapurnya gerak. Kenapa jadi buah Allah sehingga dalam gapurnya halus? Asal ada cocok pang jadinya nyawa pikir nih sambil kabur sambil pikir sambil nambah kita protes kawan perbuatan Allah rupa-rupanya tabungan angin deges pun asam di kapalanya kenaung tadi apa angin deges tadi tabungan ada masak angin deges ribut nama tak hingga lagi pas karena kapalanya hingga itu hanya bisa jadi untung buah asam harus makan buah asam kayak Allah namanya ada muncul itu saja. Bisa makan. Jadi dia kayak tahu yang
amba kabun uga kabun amba kabun semangkani nya baik sabetan semangkanya. Dia bilang ada baik. Nah, dan bila ikam sawit lawan Allah mantap dikatakan kita sama tukal sama kabungok berarti ikam kada lidah dengan ketentuan Allah. Akhirnya bini Imam Syafi'i Al-Ghazali minta ampun minta lidah lawan lakinya, lawan Imam Syafi'i Al-Ghazali minta ampun minta maaf. Nah, itu setengah itu pelajaran dalam kita artinya jangan panjalikan. Jangan panjalikan. Ini bila anak sarik, nyatakan nang nasihat tadi lah. Cocok lah kalau sarik, bila sarik lah nang laman juali, mana menjuali kan baik. Nama lokal juga abahnya kan mungkin mau tahu pada bukan mungkin lokal. Sarik lah nama BJ juga, lalu ala lagi ada ide dengan ketentuan Allah. Katakan supaya jangan sarik. Karena baginda Rasul pernah bertakut dapat ditakuni oleh sebagian salah seorang sahabat bertakut. Ayo Abdul amal, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling halal? Pertanyaannya kayak itu, ada gembangan. Amalan apa yang paling halal? Ternyata dijawab oleh Rasulullah, jangan panjangkan. Jangan panjangkan ya. Amalannya, yang amalannya misalnya bagi Yasin apa satu kali, atau baca salawat banyak salat muslim Rasulullah apa satu kali. Itu amalan. Soalnya lagi, amalannya nih, ada gampangan banyak. Nah, jadi kita tahu nih, lebih pikirkan lagi jangan panjangkan. Karena bila panjangkan itu menghilangkan akal kita. Siapa akal hilangnya? Yang kedua kata baginda Rasulullah lawan kita pada diri kita. Yang kedua apa? Adil, yaitu agama. Namun kata baginda Rasulullah, wal hasadu yusibud din. Sifat hasad, sifat iri dengki akan menghilangkan agama kita. Sayangnya agama kita akan hilang dengan sebab iri dengki. Nah, apa iri dengki? Melihat orang nyaman, melihat orang senang, hati tadi nyaman. Berusaha sedapat mungkin atau paling tidak berdoa. Mudah-mudahan nikmatnya ada pada orangnya. Kenapa? Jangan lagi kasih tahu. Berpindah ke lain. Kalau ke aku atau kalau nggak mau cintai, jangan kamu musuh. Itu bahaya sifat hasad. Iyyakum wal hasad kata Rasulullah, innal hasada yaqul hasanati kama taqul nara al hadab. Kama taqul nara al hadab. Jauhilah mereka wahai Rasulullah akan sifat hasad, karena sifat hasad, sifat hidayah akan menghilangkan setiap amal kebaikan kita. Lapar puasa kita, lapar kita beribadah deh. Dia namanya cokok anda, nyamanlah. Nyaman artinya mana nyamannya lah makan makan tujuannya ke pasar duitnya banyak bawa lain duit punya sekitarnya lah tujuannya nanti cawi bajunya nak hangat duitnya nalagang tapi anak murah pokoknya pada tahu deh banyak kayak gitu nyaman duitnya banyak bawa laki kalau mau pasang tas saya kamu kemana mana nyaman dengan kesana hati deh kawan ngaji Quran tadi ngajak dia sama aja deh nyaman kami minta Quran nggak hati segiganya lawan mana pian muka bijuhannya kan jangan sama tuh enggak deh yang mau bijuhan jangan sampai oke-nya tuh lah ya. Nah, ayo lapah lama. Kalau pian melaksanakan perbuatan hasad ada habis perbuatan lama. Ayo dah kon maka Rasulullah membandingkan sebagaimana api memakan kayu karing kayu BL. Nah, itu tak ada masih tinggal di sisa. Ini habis sebenarnya tinggal habis. Iya sayangnya. Jadi yang kamu dengarkan bukan hasad paling tidak macam apa itu budaya apa? Apa? Yang pertama seluruh amal ibadah dihapus oleh Allah tidak ada pahala. Yang kedua bagian kata sinabab budaya yang kedua sifat hasad apa? Dapat murka Allah. Mau bintuha itu sakit ya kon kan. Ada nyaman hidup. Kuitan sakit lang kita atau bintuha sakit lang kita. Ada nyaman hidup. Tahu kita. Ada bahagia jangan. Tani Allah Taala nang semuka kita. Ayo bintu saya kadang nyaman, bintu saya jadi epic sembahyang berjamaah presiden ambil imam ambil berbaya dia bintu walau bingung nang bilang kenapa jadi bingung anak nyampe pujian amin gaya yang bintu jadi imam bintu oleh haji amin jadi bingung ngambil ampun nih kasumpahin bila nyambet amin kasumpahin itu kalau saya di Tuhan takutan saya di Tuhan takutan berpikir bukan kuciakan amin seolah amin tan sembahyang betul sembahyang nyari nah kembali
Allah murka kepada orang hasad. Kalau dikatakan orang hasad, Allah murka. Kenapa Allah murka? Karena hakikatnya orang hasad itu sama memadahkan Allah Ta'ala asalah jurung nikmat. Allah Ta'ala, engkau Allah Ta'ala salah jurung aturannya nikmat tuh mutu hanya jangan kasih din aturannya aku atau kawan kalau aku atau bukan dekat lawan aku jangan kamu musuh betul memadahkan Allah Ta'ala kesalahan jurung mau Allah di muka Allah Ta'ala. Yang ketiga sifat hasad kemudahatannya apa lagi? Bakal panjangan duka kita dalam keadaan kesedihan. Kada lebih hasad. Buing ini usah tapi jenak makanya. Muka ada takijim mah mata kada tabuing. Artinya maksudnya tuh sakit hatinya pikiran orang nyaman kali. Maksudnya apaan ya orang nyaman. Jadi dia bagi bahasa maka. Sehingga orang hasad ini nang hasad ide gini hati ada nyaman. Malah sebaliknya ugang dihasatinya warna hidupnya malah bertambah nih mak kada ugang ada karena biasanya ugang hasatnya seperti melimpah batu kamu ugang dihasatinya warna hidupnya tetapi batu itu mambulik manjul karena muhanya manjul kamu hanya. Nah, jadi jangan melaksanakan praktik atau perbuatan sifat hasad. Kemudahannya banyak, bahkan permata yang berharga pada diri kita akan hilang yang itu agama. Jangan sifat hasad. Yang ketiga apa lagi yang berharga pada diri kita kata Rasulullah? Wal haya'u sifat malu, sifat supan. Nah, apa nama hilangkan? Watta mau yusilul haya. Sifat tamak menghilangkan sifat malu. Jadi jangan tamak. Nah, kalau ditamak arad batu pisain gemar pada sesuatu. Cinta lawan sesuatu berlebihan. Nah, maka ini akan berbahaya hilang sifat malu bila waktu tamak. Ini bagus kisah sebagai kisah aja. Di mana pada ketika itu ada seorang murid ini juga termasuk orang ini miskin lah. Gawian bakabun gubili. Lalu pada ketika banyak bapak oleh bakabun gubili pina subuh, pina banyak oleh gubili deh. Bakabun. Lalu ingat lawan guru siden. Lalu pada ketika itu diambil gubili yang pina baik, dibuat dalam kardus dan niat hati anak memberi hadiah lalu bawa ke rumah guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ulun gue hana bagi hadiah lampian ya, ada pindah-pindah ada jadi umanya ya rumah yang ini gue tadi ngan gue namanya gue kakak mag ini gue mungkin kita membagi. Nah no juga bahwa ada bagian ada juga tuh nang di dalam kamar itu ada kantongan juga ada nang kantongan berang di situ bahwa kesini juga kita membagi hadiah kalau mungkin kita makasih ya yuk lebihnya matahari kita beres ya hadiah. Bukan mengalami tali kasih tali mana pemberian bukan kasih memberes dia diberes kasih jauh terima kasih harus diberes kemudian bukan memberi bagus jauhnya aktif banyak anak ayah tali ayah saya kau mau tali apa kulitnya apa nolong kami ini jadi sekali sini saya bagus gitu tapi jangan imam mata itu maha tinggi pulang bisa kan itu beres saya lu kan mahiaw ya lo kan saya kan mahiaw maha tinggi sekalinya ada yang pengennya lah jadi saya kan mahiaw kan saya biasa mata pengennya sinya aja maka bisa maka yang bilang nak tahu dibawa oleh agak sama kisahnya itu juga lalu pada ketika itu oleh angkatan orang ini diambil nama hadiah julung kalau murid nih ketemuan biar ibu membeli ada gempangan nunggu membeli. Lalu pada ketika itu sampai ke rumah belum naik ke rumah di parata rumah dia ke rumah membuka kantongan benang tadi gue dibuka kaki di dalamnya apa sajadah kopiah baju gamis malam atau minyak harum kali ini malaikat subuh malaikat malam malamnya rupa-rupanya namanya tukang sebuah rumahnya malaikat dia di rumah buka maka bang sebagai guru di sebuah gue nah pada datang di mana tuh ulah di mana guru kita nang halang membagi kita apa jadi dibagi sidin aku lagi mata gumbili nah yo banyak baik kalau mah kita dapat banyak yang kondisi yang motor ini duit nang 100.000 itu kan toko dia nah toko lokal pak artinya apa atas kematiannya maksudnya kalau rupiah sampai mau rupiah talagang nih artinya talahkan dulu 1.000 nih
Nah, saya kasih dua terus kalau saja deh mau kesuga salapnya tapi mau mau ngebek dah segini apa dia namanya sagin memberi dulu kita kadang mungkin panggil ke sebuah rumah nih memberi bini dulu kita so kalinya diberi dulu omongan ada kepala pandang bini layarnya iya aja namanya minta ya nah ayo beberapa yang ibadah dibuat dalam kardus juga dibuat dalam rapi buat anakannya mah dia guru nih sampai ke rumah guru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapa ikan nih ada pinang dulu guru nah di pinang di ada sama ilangnya ada sama genang lah nah gue nang kade pandepetan halam guru ingat guru jangan salah sama nah apa ikan nih apa lagi guru orang berhadiah nanti ada umanya aja ayo ya bulan ini umanya nih angkat yang ada pemberian murid kita nih tuh ada nang di kamar kita nih nang kaldus tuh angkat siang kita belinya juga malas ya jauh punya mata rumah panyahan nano tadi jinjit di sana motor aja bilang begitu saya mau banyak nggak bisa saudara apa nih saudara gue pakai kipai ada sesuatu kita tak tahu membuka gue sampai ke rumah juga beliau ke sebuah rumah ini aku dah gue beli banyak berbayar dibuka aku pilih dalamnya maka pindah dulu gue ke sebuah rumah menyumpah tolakan gue pilih ke sebuah rumah menggugui kalau murah saya tak buat malahnya gue belikan tak aku tuh agaknya taman nanti kalau taman kan belasannya itu kamu untuk aku beli ya berapa kilo deh berpikul soalnya duit bukan beli 2.000 tuh bukan beli hibak wisi hibak kamar beli jangan dia jangan tamak jadi jangan tamak aja tamak akan menghilangkan sifat malu. Yo kayak banyak geluh kita berjemaah kita hadir majelis taklim nanu jadi sini jadi sakit jadi sematik so mata nih nanu so kalau kita nanu cuai nanu nang tai bau kunang nang saya pindah ngaleh aku terjungkung kok aja ngaleh ikamnya mana ikam nih banyak geluh banyak yang tuh gak mau bagi duit kunyuk cari sandal kalau kamu kan bersandal aku sini pada sakit pada nanu nih mata saya pindah anak apa tahu atau apa yang kita kagak kamu atau apa macam-macam kubuy padahal doang bagi duit mahal hampir beri sakit hampir mata kau itu berarti hendak ngamalan kule gini yang kule ini atau buyukan telangnya di majlis taklim tulak hai kamu dulu jual punya sawah tulak punya kan sawah tulak nese kade yuk pada dulu itu yang sahabat yang 5 menit nih pas aja tangan dia sampai kerja di waktu bisa selesai semampian dapat pokoknya tinggal bisa dia pampian apa pampiannya apa tadi wal amal salih amal salih kata bagian Rasul akan hilang dengan sebab al-ghibah nah ini makanya banyak itu sudah makal saya akan dibimbing ghibah kenapa ghibah itu kenapa maksud sini artinya menyambut keburukan orang lain orang lang sampai tadi dia di hadapannya seandainya tahu orang pesawit ghibah namanya nah makanya kalian daya gitu kalau ulama ijma ulama mengatakan ghibah termasuk dosa besar dan hukumnya Rasulullah pada ketika Isra Mi'raj berjalan raaitu ala qaumin melihat kumpulan kaum yang banyak turdahu mereka mempunyai lahum asgharun min hasin kuku dari wasit isi kuku wasit ayat panjang pula jakanya kuku kayak kita aja pokoknya kita ini panjang ditakutan boleh ada ini kuku wasit imbal tuh kuku wasit ini kenapa digeruakan ala wujuhim wa apa wasudurahum digeruakannya kamu sama mereka dan kamana kadede mereka jelas lupa wasi kuku bingung sama siapa yang mereka itu dan katujuh gibah katujuh memakan daging manusia artinya daging mata artinya katujuh menyambat keburukan orang lain maka ini kemudian kalau saya duduk di palata rumah hendak membuka puasa mau puasanya siapa lah disambut itu nabi ini pokoknya ini disebut jadi ya sama bisanya ya disebut jadi ya habis mandi kan rupanya kalau punya kan lawas dengan jam lebih dari mandi hadingan lagi nang siapa disambut pajangan habis dari sampai ada uang lalu pulang sampai kayaknya nang kawan dari juga soalnya hiau nang laki bulik banyak saya bulik artinya nang kita nih anak kita nih jangan bisa nangan ya aku ngalotnya itu nang anak
karena memang waktahan. Nah itu, lambat kan sahur kita kulit, bayar kulit nang bini nang itu pulang sampai kuyau kan. Kan mau ganti kuyau kan pulang, kawan ini muyau pulang. Itu nanti bilang berkait itu kan usah kisahnya. Ya, jadi jangan kita beritahukan gitu. Al-ghibah itu asal dari zina kata Rasulullah. Gibah dosanya lebih besar daripada zina. Kenapa? Kalau berzina minta ampun sama Allah, puji-puji taubat Rasulullah diterima taubatnya. Kalau gibah kalau diterima walaupun malam mengatakan apa minta ampun sama Allah bilang berhimat banyak nangis tetap aja diampuni ibu kada minta ampun lawan orang nanti kita. Abi Umamah pernah berkata, kata Abu Umamah nanti akan ada di hari kiamat seorang hamba bingung, dapat jadi bingung, dijulungi pahala puasa, dijulungi pahala 9 tasbih, dijulungi pahala sedekah. Jeung nyamun suah besar. Ada suah nang 9 tasbih. Ini pahala orang nang mengibahi kami kemarin tahu. Imam Hasan Basri dia belakan orang apa habernya? Nah, anu gue tuh si anu bulan menyambat keburukan ikam. Di mana rumahnya si anu tuh situ. Kita ngisiin tuh kalau sini wadai dua gua atau ngisiin wadai. Nah, kalau gua mata wadai ikam habernya manguya aku berarti ikam memberi pahala lan aku. Wajar aku membalas kebaikan nanti kan. Oh, orang yang lisannya bersih daripada gibah. Ada yang mau menyambut keburukan orang, bersih daripada fitnah, caci maki dan sebagainya. Sekali lisannya baca Fatihah, baca akan kebenyuk, kino mudah sakit akan sembuh dari penyakit ini. Sebaliknya, walaupun 100 kali atau 1000 kali dibaca akan kebenyuk, tapi lisannya namun baca Fatihah tadi orangnya ketujuh menggibah orang, ketujuh caci maki fitnah, walaupun 1000 kali tetap kada sembuh kurang makoyo. Nah, ini pentingnya lisan saja. Supaya kita amal saleh kita jangan sampai hilang dengan sebab tadi gibah makanya ini gawean masyarakat jadi jangan sampai terlaksana taduli dengan gibah. Nah, kayak pacarannya jangan kayak begaul ya. Jangan kayak begaul, jangan kayak begaul. Mau gaweannya bilang kada anu panggilan kada tamah gampang. Sampai kita deh gitu mah ayam teman sini kan begini. Ada makan itu sampai ayam tika ini ayam ilong pulang. Nah, teman bedi tadi tas besil bang pada nama ayam tika itu lah. Nah, lagiannya banyak maka ada gawean cari ilong. Nah, mainin cari ilong. Kenapa ya 1 kilo 10.000 akhirnya hilang dah 1 kilo 10.000 tapi dia murah karena hilangnya mau beli hilang apa nang ada nang kada beli nang kenapa aja kita beli hilang nih kita tandiran bang jokong tak tak dia hilang dia no di tengah ada no kalau beli ada aja beli bingungan itu lah pas ada ambil ada aja kenapa soal ini cari hilang aja bang jadi hilang dikali 1 kilo 10.000 dijual ada yang bang tuh panjang ada panjang sama sial lagi nah, ini sengaja sampai ada sedikit penekanan tadi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi kami pribadi dan juga sampai sebagai pendengar. Mudah-mudahan kita selalu berakhlak yang baik, jauh daripada akhlak yang tercela. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa sama-sama kita membaca surah Al-Ustaz. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bashara salatan tubashshiruna biha wa amana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa qalabatana wa ghalibatina min yawmina إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا جميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومؤمنين وطلبة